Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk pecahan. Mari siapkan buku pelajaran dan alat tulisnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik adik-adik, kita akan membahas tentang bentuk pecahan. Berikut ada tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bentuk pecahan yang meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Langkah-langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Berikut adalah bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang terakhir, yang keempat adalah persen. Kalian harus memahami satu persatu tentang bentuk pecahan. Coba kalian sebutkan kembali apa saja bentuk pecahan yang sudah dipelajari tadi. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya 1/2 atau 1/3. Pecahan 1/2 ini angka satunya disebut pembilang, sedangkan angka 2 disebut penyebut. Sama juga dengan pecahan 1/3, satunya pembilang dan tiganya penyebut. Pecahan biasa ada dua jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Mengapa pecahan 7/5 disebut pecahan tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Dan mengapa 10/21 disebut pecahan tidak murni? Karena pembilangnya kurang dari penyebut. Bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Sebagai contoh, di hari Minggu, Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1/1/2 kilogram. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kalian harus tahu dulu bahwa 1/1/2 ini adalah pecahan campuran. Nah, sekarang kita belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita akan mengubah pecahan campuran 1/1/2 menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu sebagai berikut. Kita tulis dulu 1/1/2, kemudian tulis sama dengan, kemudian tulis 1 kali 2 ditambah 1. Coba jumlahkan, 1 kali 2, 2 ditambah 1 jadi 3 ya.
Kemudian penyebutnya tetap 2 dan dipindahkan menjadi 3/2. Adik-adik, mari kita menyimak latihan berikut ini. Ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. 2 1/3. Nah, ditulis seperti ini, 2 kali 3 ditambah 1. 2 kali 3 6 ditambah 1 7. Kemudian penyebutnya dipindahkan. Jadi 2 1/3 itu pecahan biasanya, yaitu 7/3. Bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Sebagai contoh 4,5, 0,5, 0,2 itu merupakan pecahan desimal. Dan bilangan desimal dapat dirubah menjadi pecahan biasa. Contohnya, rubahlah bentuk pecahan desimal 0,5 ke pecahan biasa. Yang pertama caranya yaitu hitung jumlah angka di belakang koma, itu 0,5 ya. Nah, di sini yang dilingkari itu ada satu angka, yaitu angka 5 saja. Perhatikan yang dilingkari warna merah, di belakang koma itu cuma satu angka, yaitu angka 5 saja. Kemudian nomor 2, hilangkan tanda komanya dan angka nolnya ya, jadi tinggal angka 5 saja. Yang ketiga, jadikan 5 sebagai pembilang. Simpan di atas dan kasih tanda per ya. Kemudian langkah nomor 4, tentukan penyebut. Jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Dan jika 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Dan seterusnya. Berhubung 0,5 ini cuma satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10 ya. Jadi bentuk pecahan biasa dari bilangan desimal 0,5 adalah 5/10 ya. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ubah 3/4 menjadi desimal. Caranya, temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut untuk menghasilkan 10, 100, atau 1000. Pecahan 3/4 ini angka 4-nya dikali berapa supaya menjadi 100? Ya dibalikan saja, 100 dibagi 4. Titik-titiknya ini akan terisi dengan angka 25. Karena 100 dibagi 25 adalah 4. 4 kali 25 adalah 100. Yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang diperoleh. Tadi kan kita peroleh angka 25 ya. Jadi 3/4, 3-nya kali 25, 4-nya dikalikan juga 25. Jadi hasilnya 75/100. Kemudian kalian lihat ada berapa angka 0 pada penyebut. Ada 2 angka 0 kan? Setelah memastikan ada 2 angka 0, maka kalian tulis angka 75. Kemudian geser ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Kemudian tulis koma, diikuti dengan menulis angka 0 ya. Jadi pecahan biasa 3/4 apabila dirubah menjadi bilangan desimal yaitu 0,75. Bentuk pecahan yang keempat yaitu persen. Nah, di sini kalian lihat 70%, 50%, 30%, 20%. Artinya bahwa persen itu yaitu per 100. Nah, di sini coba lihat yang bertuliskan merah yang di dalam kotak, persen sama dengan per 100. Apabila 7% itu sama dengan 70/100. Dan 70/100 ini dapat disederhanakan. Kita bagi saja pembilang dan penyebutnya dengan angka 10. 70 dibagi 10 sama dengan 7. 100 dibagi 10 juga sama dengan 10. Jadi bentuk sederhana dari 70/100 yaitu 7/10. Silahkan kalian praktekkan dengan angka yang lain ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu.
Apabila kalian sudah memahaminya, silahkan kalian pergi ke halaman 29 atau buka halaman 29. Ada tugas nomor 1A dan B, 2A dan B, 3A dan B, 4A dan B ya. Kalian kerjakan tugas ini. Ingat, hanya bagian A dan B saja dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk tugas, soalnya dicatat terlebih dahulu dan dikerjakan. Apabila sudah selesai, foto dan segera kirim melalui WhatsApp. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat dan tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.